Halo, selamat siang. Hari ini kita akan mulai lagi untuk belajar menggunakan Google Form untuk kuesioner. Ya, kuesioner ini sering kita pakai untuk penelitian ataupun untuk mendapatkan data mengenai sesuatu. Ya, dan kalian bisa gunakan ini waktu penelitian maupun waktu misalnya membuat tugas yang mengharuskan kalian mencari data dan membutuhkan form kuesioner. Oke, kita masuk saja langsung ke browser. Nanti kalau kalian sudah punya akun Gmail, kalian tinggal langsung aja cari di Drive. Oke, kemudian cari baru, langsung ke Google Formulir, atau misalnya kalau kalian ini versi bahasa Inggris Google Form ya. Kemudian masukkan formulir kosong. Nah, di sini kita akan buat dua bagian. Bagian pertama itu kita minta orang yang kita kirimin kuesioner itu dengan mengisi data diri. Setelah itu kita baru masuk ke pertanyaan kuesioner. Oke. Sebelumnya kita isi judul dulu. Saya pengen buat kuesioner untuk mengetahui atau meminta responden saya itu mengetahui dirinya lebih dalam lagi. Oke. Ini sering saya lakukan untuk mengetahui apa sih sebenarnya keinginan mereka dalam belajar bahasa Inggris. Jadi supaya mengetahui starting point-nya mereka itu di mana. Oke. Let's say knowing yourself. Kemudian di sini bisa kalian isi deskripsi. Deskripsi ini tentang apa ya? Isilah bagian ini dengan data diri kalian. Nah, itu misalnya. Kemudian saya mau isi nama di sini. Nah, di sini akan ada opsi jawaban. Ini adalah opsi jawaban kapan jenis jawaban yang perlu kalian dapatkan dari pertanyaan tersebut. Nah, karena nama itu kan kita pakai jawaban singkat saja. Oke. Nah, kemudian di sini ada tombol. Ini kalau dia wajib klik ini itu artinya form ini atau pertanyaan ini wajib diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak akan bisa selesai untuk mengisi form ini ya. Kemudian kita lanjut setelah nama kita isi misalnya tanggal lahir. Nah, kemudian saya minta ini langsung aja tanggal. Nah, kalau nanti tanggal ini mereka tinggal klik cari tanggalnya. Jadi tidak perlu diketik. Kemudian saya rasa cukup untuk identitas diri. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Nah, tinggal kalian tambahkan bagian. Nah, ini seperti kalau misalnya di form normalnya itu ini adalah sheet kedua, jadi lembar keduanya. Oke. Isi nama. Berikut sesuai dengan karakter Anda sendiri. Oke, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Ya. Yang pertama, misalnya coba deskripsikan diri Anda. Nah, kemudian di sini ada paragraf. Itu bedanya paragraf dengan jawaban singkat. Jadi dia paragraf bisa lebih banyak karakter huruf yang bisa diketik di sini ya. Jadi bisa lebih panjang. Kemudian wajib diisi. Kemudian kita yang kedua. Oke, misalnya apakah Anda sering membantu orang lain? Nah, misalnya kan. Nah, kemudian saya ingin jawabannya adalah skala linier. Skala linier itu maksudnya gini. Apa istilahnya? Dari 1 itu paling tidak atau jarang ya.
Kemudian yang 5 itu sangat sering. Nah, jadi nanti jawabannya bisa antara rantangan 1 sampai 5. Oke, misalnya tidak pernah, itu misalnya kan tidak pernah, kemudian sering. Jadi jawabannya bervariasi antara rantangan tersebut. Kemudian saya minta jawabannya misalnya pilihan ganda. Oke, misalnya apakah kita coba apa yang warna, coba saja ya. Kemudian kita pakai merah putih, hitam putih, nah ini contoh-contoh aja ya. Nanti kemudian display. Nah, di sini ada acak urutan opsi. Kalau kalian acak urutan opsi, jadi satu orang itu bakalan berbeda urutannya dengan orang yang lain. Jadi ini bagus juga misalnya kalau kita ngasih ke siswa supaya mereka susah bekerja sama, jadi diacak-acak opsinya. Salah satu caranya. Oke. Kemudian kita pilihan, misalnya sekarang kita mau pilihan drop down. Apakah hobi kalian? Misalnya berenang, mancing, traveling, dan lain sebagainya. Lainnya. Oke, nanti mereka tinggal pilih ini atau mereka bisa opsi. Ya, kalau opsi itu artinya mereka bisa milih lebih dari satu. Tapi kalau drop down mereka cuma bisa milih salah satunya itu aja. Oke, ya dan lain sebagainya. Kalian bisa lanjutkan sesuai dengan jawabannya. Saya minta bintang ini artinya itu penting dan didahulukan atau formulir ini didahulukan di drive saya. Selanjutnya saya mau ngecek. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kalau kalian mau lihat nanti orangnya yang saya kirimkan linknya ini bentuknya itu seperti apa form saya. Ya. Nah, ini belum selesai. Saya mau isi head. Oke, saya pakai ini aja. Kalian bisa sisip. Kalau kalian ada foto, silahkan di-upload saja fotonya. Oke. Tapi saya pakai yang di sini aja cukup. Nah, otomatis nanti misalnya mau rubah warna, seperti itu. Cukup. Kemudian kita lihat setting. Nah, kalau kalian mau respondennya cuma bisa mengakses sekali. Nah, ini untuk juga mengeliminasi supaya misalnya kita ngasih ke siswa. Jadi siswanya itu biar cuma bisa sekali aja mengakses ini. Supaya tidak berkali-kali dia menjawab. Ya, kalian bisa batasi. Jadi cuma sekali saja mereka bisa jawab. Pokoknya presentasi. Nah, di sini pesan konfirmasi itu artinya setelah mereka selesai itu akan ada pesan. Misalnya seperti, coba kita isi, terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, seperti itu dan simpan. Nah, coba kita lihat bagaimana jadinya. Nah, jadi nanti bentuk atau kalian kirimkan ini ke orang lain nanti bentuknya seperti ini. Nah, coba kita isi sekarang ya. Coba cek. Kemudian
hanya next, sering, berat, dan kirim. Nah ini, jadi nanti di akhir akan terlihat pesan yang kalian ketikkan di editing itu. Oke. Nah setelah ini terisi, bagaimana nanti bentuknya? Nah nanti akan otomatis masuk jawaban di sini. Nah kalau itu semuanya sudah banyak yang masuk, nanti kalian bisa buat dalam bentuk Excel. Jadi lebih gampang untuk kita mengecek. Ya misalnya kalau kita buat ini dalam bentuk pertanyaan, ulangan atau segala macam, nanti biar lebih gampang di sini nanti dicek. Oke. Ya saya rasa itu gampang untuk buat formulir melalui Google Form ya. Dan untuk mengupload gambar juga bisa di sini, meminta respondennya untuk mengupload gambar dan segala macam. Oke, saya rasa demikian. Untuk selanjutnya mungkin kalian akan bisa mencoba mempraktekkan membuat form kuesioner dengan pertanyaan bebas. Silahkan untuk membuatnya dan mengirimkan linknya ke kuliah online kita ya. Saya rasa demikian dan terima kasih untuk atensinya.